Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul The Father. Film ini rilis tahun 2020, bercerita tentang hubungan antara anak dan ayah saat ayahnya beranjak lansia, di mana sang ayah tidak bisa membedakan mana realita dan halusinasi. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, seorang perempuan bernama Annie mendatangi apartemen dan bertemu dengan ayahnya yang bernama Anthony. Anthony bertanya apa yang Annie lakukan di sini. Annie datang ingin tahu apa yang terjadi di sini. Kenapa ayah memecat perawat yang Annie pekerjakan untuk membantu ayah di rumah? Anthony mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Diketahui bahwa Anthony sering lupa dengan apa yang terjadi. Annie mengatakan bahwa perempuan itu menelpon Annie dan menangis karena diusir oleh Anthony. Anthony menegaskan bahwa wanita itu sudah gila dan dia mencuri arloji milik Anthony. Annie tidak percaya dengan apa yang diucapkan ayahnya, karena selama ini Anthony selalu mengusir setiap orang yang dipekerjakan Annie untuk membantu Anthony dan selalu memberikan alasan yang tidak masuk akal. Terkadang Anthony hanya menyembunyikan arlojinya dan mengatakan bahwa arlojinya dicuri. Anthony menegaskan bahwa dirinya tidak membutuhkan bantuan dari siapapun dan bisa sendiri melakukan aktivitas sehari-hari di rumah. Annie bertanya apakah Anthony sudah mencari arloji di bawah bak kamar mandi. Anthony marah dan bertanya bagaimana Annie tahu tempat persembunyian ayahnya. Anthony menduga Annie memata-matai ayahnya. Annie benar-benar bingung apa yang harus dilakukan untuk ayahnya. What's the matter? I don't know what to do. Well, that's what we're doing, isn't it? Very well on my own. Wasn't easy to find her, you know. I thought she looked really good. Lots of great. Now she doesn't want to work here anymore. That girl stole my watch. I'm not going to live with a thief. Under the bath by the pipes where you hide your valuables. I don't know, I just know. Have you been looking? Then how do you know that sometimes that's where... I haven't touched anything. Anthony keluar dari kamar mandi memakai arlojinya yang dia ambil dari tempat persembunyiannya di bawah bak kamar mandi. Dan seolah-olah tidak terjadi apapun. Annie bertanya apakah Anthony sudah minum obat. Anthony mengatakan bahwa Annie tidak perlu mengkhawatirkan Anthony karena dirinya bisa menjaga diri di rumah ini sendiri. Anthony mengatakan bahwa Annie adalah anak yang selalu khawatir, berbeda dengan saudarinya. Anthony bertanya di mana saudari Annie. Namun Annie tidak menjawabnya karena saudarinya sudah lama meninggal dan ayahnya tetap menganggap bahwa saudarinya masih hidup. Annie mengatakan ke ayahnya bahwa Annie akan pindah dari London dan tidak akan bisa datang ke sini setiap harinya. Anthony menduga bahwa itulah alasan Annie bersikeras mempekerjakan perawat di rumah ini, karena Annie akan meninggalkan ayahnya. Annie mengatakan bahwa Annie bertemu dengan seorang pria dan akan ikut dengannya di Paris. Anthony sedikit terkejut karena semenjak Annie berpisah dengan James, Annie tidak pernah dekat dengan seorang pria. Anthony mengatakan bahwa tujuan Annie datang ke sini hanya memberitahu ayahnya karena Annie akan pergi meninggalkannya. Anthony bertanya apa yang akan terjadi dengannya tanpa Annie. Annie meminta izin ke Anthony. Jika Anthony tidak mengizinkan, maka Annie tidak akan pergi ikut ke Paris. Annie juga menjelaskan bahwa Annie sangat mencintainya dan Annie berjanji akan sering menjenguk Anthony setiap akhir pekan. Namun Annie juga tidak bisa meninggalkan Anthony sendirian di tempat ini. Harus ada yang merawat Anthony. Jika Anthony menolak memiliki perawat, Annie berpikir akan memindahkan ayah ke rumah jompo agar semua kebutuhan Anthony ada yang menyiapkan. I can come back and see you off the weekends. Can't leave you here on your own. If you refuse to have it, To what? you have to understand. Anne, you're going to have to what? Annie meminta Anthony harus mengerti. Lalu Annie pamit pulang ke ayahnya. Beberapa waktu kemudian Anthony pulang dari belanja.
Terlihat bahwa Anthony benar-benar sudah sangat pelupa, bahkan bingung apa yang akan dilakukannya. Anthony mendengar suara dari ruang tengah. Anthony melihat seorang pria yang tidak dikenalnya duduk membaca koran. Anthony bertanya, "Siapa dirimu? Dan apa yang kamu lakukan di rumahku?" Pria ini mengatakan bahwa dirinya adalah Paul, dan ini adalah rumah Paul. Anthony tidak mengenal Paul. Anthony bertanya siapa Paul sebenarnya. Paul mengatakan bahwa Paul adalah suami Annie. Hal ini membuat Anthony semakin bingung dengan apa yang terjadi. Anthony bertanya sejak kapan Paul menikah dengan Annie. Paul mengatakan bahwa sudah berjalan 10 tahun. Lalu Anthony mencoba mencerna semua ini. Anthony bilang bahwa Annie dan suaminya sudah berpisah, dan sekarang Annie sedang dekat dengan seorang pria yang baru. Namun Paul menegaskan bahwa Paul tidak pernah berpisah dengan Annie. Beberapa waktu yang lalu Annie datang ke sini dan memberitahu Anthony bahwa dirinya akan tinggal di Paris dengan seorang pria. Paul mengatakan itu tidak mungkin. Apa yang akan dilakukan Annie di Paris? Anthony juga mengatakan bahwa Annie akan meninggalkan ayahnya dan bersikeras mempekerjakan perawat untuk mengurus Anthony. Anthony menegaskan ke Paul bahwa dirinya tidak butuh bantuan dari siapapun dan bisa menjaga dirinya sendiri. Paul mengatakan bahwa Annie hanya berusaha yang terbaik untuk Anthony. Anthony malah menduga Annie merencanakan sesuatu. Annie merasa keberatan merawat ayahnya, padahal Anthony tidak butuh dirawat. Annie juga sempat mengatakan ke Anthony bahwa Anthony akan dipindahkan ke panti jompo. Anthony menegaskan ke Paul bahwa Anthony tidak akan pernah pergi dari apartemennya. Karena kesal, Paul mengatakan bahwa ini bukan apartemen Anthony. Anthony pindah ke sini beberapa bulan yang lalu. Selagi menunggu, Annie mendapatkan perawat baru untuk Anthony. Namun Anthony tidak mengingatnya. What? If I put my foot in Does she hear? I'm sure she's intending to. Oops a daisy. Never mind. Cheer up. They all end up. While we're waiting, No, it's just I was going to say. No, it's because of. Laura. You know about this. She told me. Your wife told me that. I mean, look at me. Just take. Lalu Annie datang. Anthony akan berbicara dengan Annie. Namun Anthony sedikit terkejut. Anthony bertanya, "Siapa dirimu?" Perempuan ini mengatakan bahwa dirinya adalah Annie, anaknya. Anthony benar-benar bingung apa yang sebenarnya terjadi. Karena Annie yang saat ini ditemui berbeda dengan Annie sebelumnya. Annie mendekati Anthony dan mengatakan bahwa kondisi ayah semakin memburuk saat ini. Anthony mengatakan bahwa tadi Anthony ingin membuat teh di dapur. Anthony yakin bahwa dia sendirian di dapur, lalu mendengar suara. Saat Anthony datang ke ruang tengah, Anthony melihat seorang pria yang mengaku suami Annie. Dan saat ini Anthony bertemu Annie yang sedikit berubah. Annie mengatakan, "Siapa suamiku?" Annie sudah bercerai 5 tahun yang lalu. Dan selama ini Annie tidak menikah lagi. Jawaban Annie semakin membuat Anthony bingung. Anthony bertanya, "Lalu siapa laki-laki itu?" Annie mengatakan tidak ada orang lain di rumah ini. Hanya ada kita berdua. Anthony mengira Annie mempermainkan Anthony dengan drama yang sengaja dibuat. Anthony mendatangi dapur dan tidak melihat siapapun. Annie menegaskan bahwa tidak ada siapapun di tempat ini. Anthony menjelaskan bahwa ada hal aneh terjadi di rumah ini. I'm sorry. It's driving me crazy. Matter, Dad? Come sit down. Come on, don't worry. I don't know. Have you taken your medication? What's that got to do with Let's anything? give you your medication. You know, it's been going on for some. Annie menenangkan ayahnya sambil mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan semuanya akan selesai dengan sendirinya. Lalu Annie meminta Anthony meminum obatnya dan beristirahat. Can't imagine how difficult it the other day. Didn't even recognize. Beberapa waktu kemudian Annie datang ke apartemen Anthony dan menelpon kekasihnya, mengatakan bahwa ayahnya tidak mengenalinya sama sekali. Annie menduga bahwa penyakit ayahnya semakin parah dan ingatannya semakin memburuk. Seorang perempuan muda bernama Laura datang ke rumah di mana Laura mendaftar sebagai perawat. Annie mengatakan bahwa ayahnya sedikit pelupa dan mudah tersinggung. Beberapa kali sudah berganti perawat tanpa alasan yang jelas. Annie memberitahu Laura agar tidak kaget dengan ayahnya. Lalu Anthony menemui mereka berdua, di mana Anthony dengan sengaja melakukan sesuatu yang tidak semestinya, menawari Laura whisky dan lain sebagainya. Annie menegaskan ke ayahnya bahwa kedatangan Laura untuk memperhatikan keseharian Anthony. Namun Anthony tidak peduli.
Bahkan Anthony melakukan sesuatu yang tidak pantas di hadapan mereka. Anthony menegaskan bahwa dirinya tidak membutuhkan perawat dan tidak akan pernah mau dirawat orang lain. Anthony juga menuduh Laura bukan orang yang baik. Hal ini membuat Annie menangis. Laura juga terlihat sangat sedih. Namun Laura mencoba untuk memaklumi apa yang dikatakan Anthony. I've been trying to convince the manager very well. I don't need going to leave my... All I want is for everyone to... Really very sorry. It'll be all right. Yeah. Annie benar-benar bingung bagaimana harus bersikap. Annie memiliki tanggung jawab di luar, namun Annie juga tidak bisa membiarkan ayahnya sendirian di rumah. Annie mendatangi kamar ayahnya dan melihat ayahnya sedang tidur. Ternyata itu hanyalah hayalan kotor Annie. Pria ini adalah Paul yang asli. Annie mengatakan bahwa Laura akan mulai bekerja besok. Awalnya Laura takut bekerja merawat Anthony, namun dia mencoba memaklumi dan mengambil pekerjaan ini. Anthony juga mengatakan bahwa Laura mirip dengan Lucy, saudara Annie. Annie menceritakan bahwa barusan saat Annie kembali dari belanja, Anthony benar-benar tidak mengenalinya. Anthony mengatakan bahwa Annie anaknya berbeda dengan Annie. Annie benar-benar tidak paham apa yang sebenarnya terjadi dengan ayahnya. Hal itu membuat Annie terpukul karena ayahnya sendiri tidak ingat siapa anaknya. Anthony mendatangi mereka dan mengatakan bahwa arlojinya hilang lagi. Annie menyadari bahwa ini hanyalah akal-akalan ayahnya agar Laura tidak bekerja di sini. Karena sebentar lagi Laura akan datang. Anthony juga menjelaskan bahwa sesuatu yang aneh terjadi di rumah ini. Annie kemarin bersama Paul dan sekarang Annie bersama Paul yang berbeda. Wajah Annie juga berubah-ubah, sehingga membuat Anthony tidak tahu mana anaknya yang sebenarnya. Annie menemukan barang-barang ayahnya disembunyikan di bawah bak mandi. Paul mengatakan ke Anthony bahwa Annie sangat mengkhawatirkan Anthony. Dia melakukan ini semua karena sangat sayang dengan Anthony. Anthony tidak bisa terus-terusan melakukan hal ini dan menyakiti Annie dengan berpura-pura arlojinya hilang, dicuri, dan lain sebagainya. Padahal hal itu tidak pernah terjadi. Paul bertanya dengan tegas ke Anthony berapa lama Anthony akan tinggal di sini dan merepotkan semua orang. You know, it works out. He's been worried about you. What is it about my wife? Nothing. Want to check it? What are you talking about? I was talking about Anne. Yes, Anne. Lalu Annie membawa Anthony ke sebuah tempat. Anthony melihat tempat ini sama seperti apartemennya. Padahal ini adalah rumah sakit. Dokter bertanya apakah Anthony tinggal bersama putrinya. Anthony mengatakan iya. Namun putrinya akan tinggal di Paris dan meninggalkannya. Annie mengatakan ke Anthony bahwa Annie tidak pergi kemana-mana dan tetap tinggal di London. Anthony mengatakan bahwa Annie pelin-pelan dan sering berubah pikiran. Annie menegaskan bahwa Annie tidak pernah membahas akan tinggal di Paris. Annie melihat foto dirinya dan Lucy sedang bersama ayahnya. Saat Annie belanja, Annie mendapat telepon dari Paul. Lalu Annie segera pulang ke rumah. Annie membantu ayahnya memakai sweater. Annie bertanya apa yang akan ayah lakukan. Anthony mengatakan hanya ingin memakai sweater. Anthony juga mengucapkan terima kasih atas semua yang sudah Annie lakukan. Beberapa waktu kemudian Anthony tidak sengaja mendengar percakapan Annie dan Paul, di mana mereka akan memasukkan Anthony ke panti jompo. Paul menegaskan bahwa Anthony sakit. Laura tidak akan bisa merawatnya. Di rumah ini tidak memiliki fasilitas seperti yang ada di panti jompo, dan Anthony akan lebih baik jika berada di sana karena ada yang merawatnya dengan baik. Saat makan malam, Annie mengatakan ke ayahnya bahwa Laura akan mulai bekerja besok. Namun ayahnya menolaknya. Annie kesal dan pergi dari meja makan. Anthony bertanya ke Paul ada apa dengan Annie. Paul menegaskan bahwa Annie sudah lelah. Dia butuh sinar matahari karena semua bantuan yang dia berikan tidak pernah diterima oleh Anthony. Paul juga mengatakan bahwa Paul dan Annie berencana pergi ke Italia untuk berlibur, tapi mereka membatalkannya di menit-menit terakhir. Karena Annie tidak bisa meninggalkan Anthony sendirian di rumah setelah Anthony mengusir perawat terakhirnya. Yang akhirnya Paul membatalkan liburannya lalu membawa Anthony ke apartemen mereka. Selagi mereka menemukan perawat baru untuk Anthony, Annie meminta Paul untuk tidak melanjutkan pembicaraan
karena Annie menganggap Paul sedikit berlebihan. Paul menegaskan bahwa selama ini Paul sudah bersabar. Paul tahu bagaimana perasaan Annie. Namun Paul tidak bisa hidup seperti ini terus-terusan. Annie menyadari bahwa intinya Paul tidak bisa menerima Anthony untuk tinggal bersama mereka terlalu lama. We have to come up with a different solution. He lost it, huh? Stop. How do you want me to talk? We have to come up with a different... Put him in an institution. Yes, a nursing home. It'll be better for him. Why are you saying this to me now? And Yes, tomorrow... you're right. We'll see. The moment will come when... Dad, what are you doing standing out there? Annie memutuskan untuk menelpon dokter. Beberapa waktu kemudian, Anthony bangun dari tidur dan mendapati banyak lukisan berada di lantai. Anthony bertanya kenapa lukisan ada di bawah. Annie mengatakan bahwa ini adalah apartemen ayah, bukan apartemen Annie. Lalu Laura membawakan teh untuk Anthony. Anthony mengatakan ke Laura bahwa apartemennya berubah. Laura mengatakan mungkin Annie yang merubahnya. Saat mereka berbincang, Paul menemui mereka dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Anthony bingung karena Paul berubah lagi. Anthony benar-benar tidak tahu mana yang harus dia percaya. Paul ingin bicara dengan Anthony. Anthony meminta Laura untuk tidak meninggalkannya. Laura mengatakan bahwa dirinya akan ada di ruangan sebelah. Anthony bisa memanggilnya jika butuh sesuatu. Paul bertanya ke Anthony berapa lama Anthony akan tinggal di sini dan merepotkan semua orang. Hal ini sama persis dengan apa yang diucapkan Paul sebelumnya dengan wajah yang berbeda. The foreseeable What are you future. talking about, Dad? Stop that. I won't allow this. Suppose I do it again. You'll have to take me on first. You saying that to Ted? See me as mage. No, stop it. Yeah, totally. Stop it. Stop it. Annie mendengar ayahnya berteriak dan mendekatinya. Annie bertanya apa yang terjadi. Paul mengatakan tidak tahu. Dia tiba-tiba saja ketakutan tanpa sebab. Saat Anthony membuka matanya, Anthony melihat Paul yang berbeda lagi. Annie menenangkan ayahnya dan mengajaknya makan. Semuanya akan baik-baik saja. Saat Anthony tidur, tiba-tiba terbangun dan mendengar suara Annie. Lalu Anthony keluar kamar mencari Annie. Namun Anthony tidak menemukan Annie di penjuru rumah. Anthony keluar kamar dan terlihat tempat ini adalah koridor rumah sakit, bukan apartemen. Anthony berjalan dan melihat seorang pasien perempuan di mana wajahnya mirip dengan Lucy, saudari Annie. Lalu Anthony cuci muka dan masih mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi dengannya. Anthony keluar kamar di mana Annie sedang memasak. Annie mengatakan bahwa hari ini kita kedatangan tamu. Beberapa waktu yang lalu, orang ini pernah datang ke sini dan Anthony sangat nyaman dengannya. Anthony tidak mengingatnya. Annie membawa seorang perempuan di mana perempuan itu adalah Annie yang Anthony lihat sebelumnya. Anthony benar-benar terkejut sekaligus bingung. Anthony bertanya siapa dia. Annie mengatakan bahwa ini adalah Laura. Anthony mengatakan ada yang tidak masuk akal dengan ini semua. Doesn't make sense. Remember me? We were just starting to get... Just to see how you do things. Do you remember? How should I put this? It's very nice. It's a bit like being in a hotel, don't you think? Annie menemui Anthony di kamar dan ingin bicara dengannya. Annie bertanya apakah ayah ingat saat pertama kali ayah datang ke sini karena mengusir perawat terakhir. Annie juga bertanya apakah Anthony suka dengan kamar barunya. Di sini lebih nyaman, bahkan Anthony bisa melihat taman dari jendela. Annie juga mengatakan bahwa Anthony akan lebih baik di tempat ini. Anthony tidak paham apa maksud Annie. Yang Anthony tahu bahwa selama ini Anthony berada di apartemen miliknya. Anthony bertanya di mana Annie akan tidur. Annie menjelaskan bahwa Annie akan pindah ke Paris dan hal itu sudah pernah dibahas oleh Annie. Anthony mengatakan bahwa itu tidak benar. Karena beberapa waktu yang lalu, Annie pernah mengatakan ke Anthony bahwa Annie tidak akan ke Paris. Annie menegaskan bahwa Annie sudah membahas ini dengan ayahnya beberapa kali. Annie akan datang setiap akhir pekan menjenguk ayah. Lalu Annie keluar dan terlihat pergi dari rumah Jompo. Beberapa waktu kemudian di sebuah pagi Anthony bangun dari tidur dan seolah-olah berada di kamar tidurnya. Anthony mencari arlojinya dan memanggil Annie. Anthony keluar dan melihat seorang perawat sedang berbicara dengan pria lansia lainnya. Lalu perawat itu datang.
Anthony bertanya kenapa aku di sini dan di mana Annie saat ini. Anthony juga bertanya apakah kamu seorang perawat. Perawat ini menjawab benar. Anthony bertanya kenapa kamu di sini. Perawat mengatakan aku menjagamu. Anthony bertanya sejak kapan. Perawat mengatakan sudah berminggu-minggu yang lalu. Anthony juga bertanya di mana Annie. Perawat ini mengatakan bahwa Annie tinggal di Paris dan Annie sudah mengatakan beberapa bulan yang lalu. Perawat juga menunjukkan kartu pos yang dikirim Annie untuk Anthony, di mana Annie hidup bersama Paul di Paris. Annie sering datang ke sini menemui Anthony setiap akhir pekan, mengajak Anthony ke taman dan menceritakan kehidupan barunya di Paris bersama Paul. Lalu seorang dokter datang dan itu adalah wajah Paul yang ada di pikiran Anthony. Anthony bertanya siapa dia. Perawat menjawab bahwa itu adalah Dr. Bill. Anthony benar-benar bingung bagaimana harus mengatakannya. Anthony masih merasa bahwa tempat ini adalah apartemennya. Lalu Anthony bertanya ke perawat siapa kamu sebenarnya. Perawat mengatakan bahwa dirinya bernama Catherine yang selama ini merawat Anthony. Anthony juga bertanya ke Catherine siapa aku. Catherine mengatakan bahwa kamu adalah Anthony. What about me? Who exactly am I? You're Anthony. Anthony, it's a nice name, Anthony, don't you think? It's a very nice name. Come and see me sometime. You were saying she might come. Your daughter. I want my mummy. I want my mummy. I want to go home. I feel as if I'm losing the branches in the wind. Anthony menangis dan mengatakan bahwa Anthony tidak tahu lagi apa yang ada di dalam pikirannya. Semua permasalahan dengan apartemen miliknya dan semua yang dia lihat tidak masuk akal. Di akhir cerita, Catherine akhirnya bisa menenangkan Anthony. Catherine mengatakan bahwa Catherine akan menjaga Anthony setiap harinya. Film ini benar-benar akan membuat sahabat semua pusing dengan alurnya. Sedikit penjelasan supaya sahabat lebih mudah mencerna cerita film ini. Inti dalam film ini hanya terjadi di awal film dan di akhir film, di mana Annie mendatangi ayahnya dan mengatakan akan pindah ke Paris. Karena ayahnya mengusir perawat, Annie menempatkan ayahnya ke panti jompo. Karena Annie tidak bisa membiarkan ayahnya sendiri. Setelah kejadian itu, Anthony bertemu Paul dan Annie dengan wajah yang berbeda, di mana mereka realitanya adalah seorang perawat dan dokter. Semua percakapan yang terjadi hanya dialami oleh Anthony di dalam pikirannya sendiri. Namun secara realita itu semua tidak pernah terjadi. Dan mulai saat itu Anthony sudah tidak lagi berada di apartemen, namun sudah berada di panti jompo. Anthony tidak bisa membedakan lagi apartemennya dengan tempat-tempat lain. Semua yang dilihat Anthony adalah apartemennya. Bahkan panti jompo juga dianggap sebagai apartemen miliknya. Beberapa kali Annie datang, sebenarnya Annie sedang menjenguk ayahnya di panti jompo. Namun Anthony menganggap bahwa Annie tidak pernah pergi ke Paris. Anthony memiliki penyakit dengan ingatannya, yang membuat Anthony sering berhayal dan lari dari realita. Anthony juga selalu menolak bantuan anaknya karena Anthony tidak mau merepotkan anaknya. Di sisi lain, Annie juga tidak bisa meninggalkan ayahnya sendirian tanpa ada yang merawatnya di rumah. Hingga pada akhirnya Anthony menyadari bahwa selama ini Anthony hidup di panti jompo. Selama ini Anthony sebenarnya sudah merelakan Annie pergi untuk kehidupannya sendiri. Namun Anthony berjuang dengan caranya sendiri agar tidak selalu sedih mengetahui Annie meninggalkannya. Film ini banyak sekali menyampaikan pesan-pesan positif bagi kehidupan, di mana semua orang akan mengalami hal yang sama dengan apa yang Anthony alami. Film ini tidak menunjukkan apa yang harus kita lakukan, namun memberikan kita gambaran bagaimana bersikap menjadi orang tua dan menjadi anak ketika sudah mencapai lansia. Dan semua itu akan kita rasakan pada saatnya nanti. Film ini juga mendapat rating yang cukup tinggi karena menyampaikan permasalahan yang sering terjadi pada sebuah keluarga saat ini, di mana banyak sekali orang yang menelantarkan orang tuanya sendiri saat orang tuanya beranjak lansia. Tidak ada lagi yang orang tua inginkan selain perhatian anaknya saat dirinya beranjak lansia. Semoga sahabat semua yang masih memiliki orang tua bisa selalu ada untuk mereka hingga tutup usia. Dan bagi sahabat yang sudah tidak memiliki orang tua, yakinlah orang tua sahabat sudah berada di tempat yang terbaik. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.